enaknya ngapain ya? Gimana kalau hari ini kita bikin vlog? Tungguin ya, nanti akan segera di-upload untuk vlog terbarunya. Bye! Several months later. Oke, kita udah nyampe sekarang di rumahnya Echa. Oke, kita siap-siap gangguin dia ya. Apakah kita akan diusir? Oh, tentu saja tidak. Echa! Aduh! Gak apa-apa ya gangguin hari ini Echa? Gak apa-apa, seneng banget malah didatengin. Oke deh. Makanannya seadanya aja ya. Apaan? Seadanya guys. Kalian harus lihat ini guys. Lo lihat. Gue cuma datang sendiri, literally sendiri ya. Tapi kalian harus lihat ini dia nyediain gue apa aja udah kayak mau arisan. Oke? Gue berapa kali ke rumah Echa dan gue selalu dijamu kayak begini-begini nih coy. Banyak banget makanan. Dan nggak cuma ini doang loh. Nih, kalian harus lihat yang ini. Tuh, guys, kayak mau arisan guys. Literally mau garisan. Aduh, gue bisa nggak ya habisinnya? Ya udahlah ya, nanti kita coba, semoga bisa dihabisin. Oke deh. Hai guys. Hai. Aduh, gue lagi makan nastar. Gak apa-apa, asal nastarnya enak kan? Enak banget, parah. Parah. Makasih ya udah mampir ke YouTube channel I yang kadang faedah, kadang nggak faedah. Cuman ya sudah lah ya. Makasih juga ya udah mampir ke rumah gue, udah nyicipin makanan, seneng banget loh. Yang ada Makanan gue nggak sih yang lebih happy, Cak? Lo nge-treat gue banget hari ini gitu loh. Kan emang tamu harus di-treat kan? Oh benar. Kenalin ini salah satu sahabat gue. Ya semoga lo nganggap gue sahabat sih, Cak. Oh, pasti dong. Nah, jadi hari ini gue main ke rumahnya Echa. Ya karena lagi libur juga sih weekend ya. Jadi pengen ngobrol-ngobrol aja gitu sama Echa. Oke, Cak. Perkenalkan diri lo. Lo siapa sih, Cak? Duh, gue ada kayak interview ya, lagi interview kenal gue. Ngomong-ngomong, orang-orang perlu tahu nggak sih ini kameranya kita taruh di atas uli. Perjuangan say, YouTuber ala kadarnya kan. Oke, jadi Echa ini adalah temen gue waktu semasa kuliah di London School. Jadi awalnya sih ini ya, gue dari semester awal tuh nggak kenal Echa. Nggak pernah sekelas juga. Nggak pernah sekelas. Kenalnya pas ngerjain skripsi aja ya. Ya, di kala kita sedang mengalami kegamangan hidup ya kan, kayak ibaratnya dan terjadi lagi. Nah, jadi semenjak saat itu gue berteman sama Echa gitu ya. Nah, jadi mungkin kita biar agak sedikit berfaedah, kita ngebahas isu apa nih, Ca, yang enak kita untuk bahas nih. Oke, Ca, sekarang kan banyak orang yang mungkin bahas tentang healing, happiness. Banyak orang sekarang mempertanyakan isu tersebut. Menurut lo, happiness itu apa sih, makna happiness? Atau mungkin kebahagiaan lo nih sekarang apa? Kebahagiaan gue ngelakuin sesuatu yang bikin gue bahagia. Apa? Contohnya kalau gue sukanya traveling gitu. Jadi gue tuh kadang bisa menargetkan, gue tuh harus misalnya kayak 6 bulan sekali gue harus traveling, atau 3 bulan sekali gue harus traveling. Paling enggak kalau setiap bulan mau travelingnya di deket-deket aja gitu. Oh oke. Jadi artinya kebahagiaan lo adalah traveling. Ada pergeseran nggak? Maksudnya gue dari lo yang transformasi kehidupan lo dari umur 25, 30, sekarang kan juga kita udah menginjak di kepala 3 ya. Ada pergeseran nggak makna kebahagiaan di hidup lo? Ada. Kalau dulu pas kita umur 20 ya, baru menginjak umur 20, kita tuh kan sukanya masih suka yang kayak bukan pura-pura sih, kayak apa ya? Mungkin masanya beda ya. Dulu kita sukanya tuh pakainya tuh gue tuh harus beli barang-barang bermerek nih. Gue inget banget berapa tahun yang lalu ya. Gue kan dulu belum terlalu mengenal makeup banget ya. Kalau dulu berapa tahun yang lalu, dan gue nggak tahu tuh brand-brand yang lumayan mehong, dan gue tahu dari Echa. Nah,
Jadi itu lu merasa dulu bergesernya kayak gitu ya, Cak? Iya. Tapi kalau sekarang menurut gue untuk mencapai ya kebahagiaan orang kan beda-beda ya. Mungkin ada orang yang bahagia ketika dia membeli sesuatu barang yang mahal gitu. Cuman kalau buat gue sekarang kebahagiaan itu bukan diukur, dan kebahagiaan dan sesuatu kepuasan bukan kepuasan ya, apa ya? Yang dilihat orang wah atau gimana ya, bukan diukur dari seberapa lo punya barang mahal. Tapi kayak ya mungkin kalau punya barang mahal pun ya memang oh iya dia sukses. Mungkin orang ada yang udah sukses, ya udahlah gue pengen kebahagiaan gue karena gue udah capek nih kerja keras, gue harus pengen beli yang walaupun barang-barang mahal, itu ada ya. Cuman kalau gue sekarang karena umur gue udah di atas 30, jadi gue lebih pilih ke traveling sih daripada gue harus beli barang-barang mahal gitu. Terus juga sekarang kan banyak nih Caya, orang yang kayak bilang gue butuh healing, gue butuh ini, bla 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 bla. Gue dari situ gue melihat bahwa ya itu ketenangan hidup itu sekarang menjadi salah satu hal yang mahal. Iya. Ketenangan hidup itu seperti apa sih, Cak? Ketenangan hidup di mana kita nggak nemuin masalah. Tapi kan sekali lagi kan enggak ya, karena kan ya namanya juga orang hidup pasti kan diiringin sama masalah kan. Itu kan kehidupan memang selalu berdampingan kan sama masalah gitu. Tapi kalau kayak yang tadi gue bilang, kalau di umur sekarang kalau memang bukan lagi happeningnya healing ya, tapi karena memang di umur sekarang tuh gue lebih ngerasa ya daripada gue beli barang-barang yang mahal, gue lebih baik traveling gitu, karena itu kan juga salah satunya bisa healing ya, bisa refreshing otak lagi gitu. Terus dengan kita berpergian ke suatu tempat mungkin juga itu bisa jadi ada arahan ketemu sesuatu yang baru gitu. Mungkin kayak kita lagi punya suatu tujuan nih, tapi kita nggak tahu harus ngapain gitu. Tapi mungkin dengan kita pergi ke suatu tempat, jadi kita bisa tahu tuh kayak ada pencerahan. Oh ternyata gue tuh harus gini ya gitu loh. Melihat isu-isu sekarang banyak orang yang kayak merasa banyak yang bilang mental breakdown, apalagi saat menjalani kehidupan di usia-usia mungkin yang kita juga sudah melewati quarter life crisis, atau bahkan kita sudah melewati sih quarter life crisis gitu ya. Menurut lo apa yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu namanya ketenangan batin gitu, ketenangan jiwa gitu loh? Kalau gue pribadi, gue ngelakuin apa yang gue suka. Apa yang lo suka? Iya. Kalau gue ngelakuin sesuatu yang gue lakuin tapi mental kita juga nggak sehat ya, itu kan nggak baik juga kan. Jadi gue lebih baik nggak ngelakuin itu gitu. Jadi gue lebih pilih gue ngelakuin sesuatu yang bikin ya mental kita sehat, hidup kita tenang, lebih bahagia. Apalagi karena di umur sekarang kan kita carinya apa sih selain ketenangan sama kebahagiaan ya kan. Betul gitu. Dan itu menjadi hal yang sangat mahal sih Ca, sekarang gitu loh. Betul. Nah kalau misalkan kayak begitu, perlukah kita cepat dalam mengambil suatu keputusan? Misalkan kita sudah merasa ada hal yang tidak srek di hati, menurut lo kita harus cepat dalam ambil tindakan atau banyak pertimbangan menurut lo? Karena terkadang banyak orang yang bilang kayak pikirin dulu deh baik-baik, atau mungkin ya banyak kayak jangan deh, kayak enggak itu kayaknya nggak tepat kayak gitu, atau coba lu renung-renungin lagi. Tapi kadang kita ngerenungin itu jadi lama. Yeah. Nah, atau mungkin menurut lu lebih baik kayak kita ya udah, kalau lu merasa ini udah sesuatu yang tidak benar atau tidak membuat lu bahagia, lo langsung tinggalin. Menurut lo tuh pandangan lu gimana? Harus cepat atau banyak penuh dengan pertimbangan? Gue tanya dulu sama yang kasih kita kehidupan. Ya gue nanya dulu sama Allah gitu ya. Banyak beribadah, mendekatkan diri, terus lo curhat aja gitu, apa isi hati lo, masalah lo gitu. Pasti dikasih petunjuk kalau lo minta petunjuk sama yang punya kehidupan. Nanti di situ dulu dikasih jalan keluarnya. Kalau yang so far, kalau yang gue alamin ya, gue selalu dikasih jawaban yang cepet gitu loh. Oh, dan itu nggak perlu menunggu waktu yang lama ya? Iya, karena kalau kita curhatnya dan minta pendapatnya sama temen atau orang tua, kan mereka juga nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain kan, dan mereka juga nggak tahu kita tuh harus berjalan ke depannya tuh kayak gimana gitu loh. Jadi ya memang kan kalau cerita sama orang itu kan pendapatnya beda-beda ya, dan mungkin juga nggak sesuai sama kita gitu. Jadi ya lebih baik
minta pendapatnya sama yang kasih kita kehidupan. Kalau pandangan lo sendiri, Cak, tentang pernikahan, gimana cara pandang lo dalam memilih pasangan hidup? Sebenarnya setiap orang punya kriteria masing-masing ya. Gue harus bersyukur gitu belum nikah yang cepet-cepet gitu ya. Karena belajar dari ya lingkungan sekitar ya. Jadi ada masalah gitu ya di dalam rumah tangga orang itu buat gue tuh harus tambahan buat berdoa gitu, ya Allah jangan sampai gue dapet yang kayak gini gitu. Jadi makanya bersyukur aja gitu masih bisa dikasih kesempatan buat berdoa. Lo tuh harus nemuin yang lebih baik lagi gitu loh. Karena kan yang tahu kapan waktu tepatnya itu kasih kita jodoh itu kan cuma yang kasih kita kehidupan, cuma Allah kan. Jadi waktunya tepat kapan kan kita sendiri juga nggak tahu kapan kita siap nikah, waktunya tepat kapan itu kita juga nggak tahu kan. Kalau lo sendiri minta petunjuk mengenai pasangan hidup, lu minta dalam doa lu tuh detail atau gimana, Cak? Gue mintanya detail. Gue punya detail banget ya. Gue tuh sampai punya 21 kriteria. Emang harusnya nggak usah diikutin ya. Tapi kan sekali lagi kan jodoh itu kan yang ada dalam doa kita kan. Dan memang Eca pernah ngomong ke gue dan gue benar-benar salut sih. Maksudnya Eca itu be spesifik gitu loh. Tapi menurut gue sih ini sih, Cak, yang benar sih. Maksudnya apa yang lo lakukan itu sesuatu yang benar. Emang kita harus kalau minta emang harus yang spesifik dan detail. Karena lo nggak mau kan menikah dengan orang yang salah. Karena menikah itu bukan yang lo pacaran bisa putus besok gitu kan. Kalau nikah itu kan ya masa lo nggak suka sedikit lo mau cerai kan nggak mungkin dong. Itu jadi ya nggak apa-apa deh dikasihnya nggak buru-buru tapi asal langsung ketemu sama orang yang tepat. Tuh. Kalau gue ini ya, gue kalau misalkan ngobrol sama Eca tuh kan ada nih kalau misalkan ketemu teman-teman yang ini tuh taunya ini dong, cuman menguap gitu ya. Cuma kalau misalkan sama Eca sih pasti gue ada insight baru loh yang maksudnya. Sama gue nggak bisa hai. Bisa. Cuma maksudnya hai, cuman ada ininya, ada apanya ya, Cak? Maksud gue ada faedahnya gitu. Ada nilai positifnya. Positifnya gitu. Tapi menurut lo gimana? Lo kalau cari pasangan hidup kayak gimana? Gue sih jujur sih, Cak, gue setuju sama yang lo bilang, biarpun gue belum melakukan sih sampai spesifik itu. Cuman bener yang lo bilang bahwa istilahnya kalau kita meminta sama pencipta sih memang harus spesifik sih. Iya, detail. Setuju. Iya. Dia selalu bisa kasih yang lebih ke kita ya. Makanya kita tuh kalau minta tuh jangan tanggung-tanggung gitu loh. Minta apapun gitu. Harus yang dia kadang kita mintanya cuma segini, ternyata dikasihnya lebih gitu. Kenapa kita nggak minta yang lebih gitu loh? Iya. Yang gue suka sih emang dari lo itu adalah lo selalu punya target yang besar, mimpi yang besar, dan lo biasanya terwujud sih, Ca. Memang harus diwujudkan sih. Seperti kan? itu, benar. Iya, memang harus diwujudin itu satu-satu. Benar. Gitu. Karena gini, gue sebagai gambaran aja, Eca tuh orangnya apa ya? Memang terkadang orang melihatnya Eca itu mimpinya gede banget, memalukan gitu ya. Iya, kayak mungkin gak sih gitu. Cuman memang kenyataannya apa yang biasanya orang misalkan dia punya target begini nih, segini. Dan jujur gue awal-awal kenal dia juga gue merasa kayak gak mungkin gitu ya. Cuman diwujudin cuy sama dia. Memang harus diwujudin ya. Minta petunjuk, dibukain jalannya. Kalau udah dibukain jalannya baru bukan dicari sih, maksudnya baru berusaha gitu. Harus bisa dapet gitu. Iya. Setuju. Memang kita harus mencari circle yang bisa membuat kita berpikir lebih lebih maju. Harus berpikir optimis, lebih maju, dan bisa berkembang gitu dari sisi kita, cara berpikir, cara bertindak kayak gitu. Makanya that's why sekarang kalau cari teman itu loh yang satu ini susah ya. Jadi makanya kalau nggak apa-apa temannya sedikit asal dia bisa
kasih kita support gitu, motivasi hidup. Iya benar. Dan gue tuh sekarang lagi seneng gini loh Cak, kayak gue ketemu sama temen-temen gue yang gue pengen tahu pemikiran mereka tentang ini, tentang itu. Jadi kita banyak insight gitu loh untuk bisa mengubah pola pikir kita gitu loh. Contohnya kayak gue yang dulu mungkin gue cerita ke lo kan, gue cenderung cuek dengan orang lain, gue cenderung kayak nggak peduli, gue nggak perhatian ke orang lain. Cuman begitu kita ngobrol ternyata itu penting loh, kayak contohnya menunjukkan rasa sayang kita ke orang lain, kita menunjukkan perhatian kita ke orang lain, gitu, itu penting gitu. Oke deh, sekian dulu ya guys pembicaraan kita dengan Echa hari ini. Semoga nanti ada sesi-sesi berikutnya ya Ca. Ditunggu sesi-sesi selanjutnya ya. Oke deh guys, dah.